Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nina Nugroho di acara live Instagramnya Nina Nugroho Solutions di Nina Nugroho Store. Nah, seperti yang Nina Nugroho Store janjikan, yang udah dari kemarin-kemarin nih kita gadang-gadangkan dan sudah dipromosikan kemana-mana. Wah, luar biasa. Hari ini topiknya penting banget untuk para pengusaha, yaitu tentang bagaimana berinovasi bisnis di saat krisis. Nah, kan, ayo mana nih para pengusaha, silakan stay tune terus sampai dengan 60 menit ke depan, karena mbak-mbak semua dan profesionals boleh mengajukan pertanyaan apa saja seputar tema, karena nanti 2 pertanyaan terbaik seperti biasa akan kami berikan hadiah bingkisan spesial dari Nina Nugroho Store. Nah, dari tadi pasti udah pada bertanya-tanya nih, kenapa ini kok tumben live Instagramnya kok sebelah-sebelahan, nggak atas bawah ya. Nah, ini saya mau disclaimer dulu nih, NN Professionals. Hari ini bukan kebetulan ya, memang direncanakan narasumber yang luar biasa sekali, yang sangat tepat untuk mengisi memberikan solusi bagi kegelisahan dan pertanyaan dari NN Profesional semua terkait dengan inovasi bisnis, yaitu Mas apa ya? Karena kagok ya. Biasanya nggak pernah kagok ya. Iya. Oke. Karena I think I should go. Aku keluar aja dari biar nggak kagok. Narasumbernya hari ini spesial banget, NN Profesional semua, yaitu suami saya sendiri, yaitu Mas Indrawan Nugroho. Nah, kenapa nih Nina Nugroho Store kok mengundang sosok Indrawan Nugroho di sini gitu? Nah, seperti yang saya ketahui dan juga teman-temannya Mas Indra, klien-kliennya Mas Indra semua ketahui gitu kan, bisa di googling juga siapa sih Indrawan Nugroho. Beliau adalah seorang inovator bisnis, konsultan inovasi, nah terus juga founder dari Corporate Innovation Asia, terus juga CEO juga di sana, dan bosnya kita semua nih di Nina Nugroho Store. Juga banyak perusahaan-perusahaan yang Mas Indra bina, yang alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Iya, gitu. Jadi memang sosok beliau tepat sekali untuk menemani kita di sore hari ini. Beliau juga seorang motivator, trainer juga, yang mengkhususkan diri di bidang inovasi bisnis. Nah, kan, jadi bukan sekedar nepotisme beliau ada di sini, tapi memang ada alasannya. Dan karena kita juga tinggal serumah, maka tidak ada social distancing nih. Malah tidak ada hijab di antara kita. Malah jadi bingung kan kalau suami istri ada social distancing, nanti banyak gosip. Kenapa nih? Gitu kan. Gitu. Sebenarnya sih kalau ayah sih punya alasan lain. Apa tuh? Pengen ikutan ngetop kayak istrinya. Ya, follower istrinya lebih banyak ya, suaminya numpang ngetop aja sama istrinya. Lumayan sore-sore ya, sore-sore gitu kan, lumayan kan nambah follower, siapa tahu ya. Jadi follow Indrawan Nugroho. Iya, Instagramnya apa? @indrawan_nugroho, follow ya. Coba kita lihat abis ini banyak yang berusaha follow. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata nggak banyak, berarti saya gagal hari ini ya. Jadi harus banyak ya, tolong follow Instagram saya. Iya, tolong ya, dan profesional diberikanlah apa yang jadi harapannya. Betul, berikan belah kasihan lah kepada saya supaya nambah followernya. Mau jadi keluarga kan di sini aja. Oke, ya, dan profesional semua, sebenarnya ada 2 hal besar nih yang saya mau tanyakan ke Ayah Indrawan Nugroho. Ayah aja lah ya, biar nggak bingung ya. Ayah, mas nanti labil saya. Ada 2 hal besar nih ya yang mau ditanyakan. Yang pertama itu adalah untuk NN profesional semua, seperti kita sama-sama ketahui di masa pandemik ini kan segala sesuatu sedang sulit, terutama yang punya usaha nih, atau yang bahkan yang suaminya atau dirinya sendiri bekerja gitu kan. Ada beberapa yang
mungkin dirumahkan, ada yang di PHK juga gitu kan. Ekonomi yang serba sulit ini tentu saja membuat kita harus punya aksi ya gitu kan. Apa sih yang bisa dilakukan supaya kita masih bisa punya penghasilan gitu. Nah mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan adalah buka usaha nih ya, bikin usaha gitu kan. Nah, untuk dirinya sendiri, bisa juga karena untuk support suami, karena suaminya ya mungkin di PHK, dirumahkan atau penghasilannya dipotong dan segala macamnya. Tentu sebagai istri, pasangan atau ya istri atau pasangan ya, karena di sini mungkin ada Mas dan Mbak nih, nggak semuanya Mbak nih. Itu kan pengen bantu gitu perekonomian keluarga. Nah, tips and triknya nih ya, apa sih yang bagaimana untuk memulai sebuah usaha gitu supaya bisa berjalannya oke di masa yang pandemik seperti ini ya. Itu pertanyaan pertama. Yang keduanya stay tune terus ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, NN Professionals. Aku baru ingat tuh tadinya Ayah juga pengen live di IG-nya Ayah kan, teman-teman Ayah nungguin di sana nggak bisa nonton ya. Langsung di info gitu ya? Di info aja supaya pindah ke NN Store gitu ya, walaupun nggak banyak sebenarnya followersnya. Oke, agak silau sedikit nih teman-teman semuanya, kebetulan kita menghadap ke kaca depan rumah ya, jadi saya agak belakang sedikit ya, hadap kiblat. Sahabat-sahabat semuanya NN Professionals, pertama-tama saya ingin ngucapin apresiasi bagi teman-teman yang memang punya niatan buka usaha di masa pandemi ini. Apapun alasannya, apakah ingin bantu suami atau ingin nambah penghasilan untuk keluarga ya, karena kan ya dengan masa yang nggak tentu ini bagus kalau kita pegang cash gitu, atau semata-mata ingin mengisi waktu luang. Apapun alasan itu alasan yang mulia untuk membuka usaha. Namun tentu saja kan buka usaha di zaman yang pandemi kayak gini kan nggak mudah gitu. Buka usaha pada saat normal aja susah dan peluang gagalnya tinggi. Nah ini pandemi pula gitu. Nah terus Bunda kan tadi nanya, jadi apa sih tips and triknya gitu. Pertama-tama saya kasih disclaimer lagi ya, sekali lagi buka usaha itu nggak mudah gitu. Jadi mau belajar ke siapapun, mau dapat ilmu apapun, dikasih tips apapun, itu nggak pernah bisa jadi jaminan bahwa kalau itu diikutin 100% maka pasti berhasil, karena variabelnya banyak. Tapi punya ilmu terkait dengan gimana cara buka usaha di masa pandemi itu menjadi modal yang bagus, memberikan peluang untuk bisa sukses lebih besar. Nah ini saya ingin share ilmunya. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah market, yang ketiga adalah channel. Nah ini tiga hal ini yang Ayah ingin sampaikan Bun, market, untuk channel. Ya untuk jawab pertanyaannya tadi. Kita bahas satu-satu ya. Tiga ini harus teman-teman bener-bener telatenin tuh, pilih yang benar dan digarap yang benar gitu. Yang pertama adalah produk. Maksudnya gini, kalau teman-teman pengen buka usaha, maka pilihlah produk yang akan dijual atau layanan yang akan dijual yang itu memang demand-nya, permintaannya tinggi di masa pandemi, Bun. Ya kita tahu lah ya, kalau misalnya kita jualan mobil di masa pandemi ini susah gitu, mau kemana juga orang kita PSBB gitu, ya nggak? Atau kita jualan layanan bersihin taman gitu misalnya, ya itu kan juga susah juga gitu. Nah, banyak memang industri atau produk yang pada masa pandemi ini itu susah banget jualannya, ya bahkan relatif mati bisnisnya atau industrinya. Tapi di masa pandemi ini ada produk-produk yang lagi demand-nya lagi tinggi nih Bun, malah justru yang kita sendiri juga kayaknya kita nggak belanja apa-apa kecuali itu gitu ya. Apa kira-kira kalau NN Professional bisa nebak gak apa produk yang demand-nya paling tinggi sekarang kira-kira? Ya makanan apalagi gitu ya, grocery lebih tepatnya lah ya. Kemarin baru nganter istri belanja gitu ya, dan tiba-tiba baru ngeh juga ya, banyak juga ya yang dibelanjain ya. Ternyata istri saya tuh masak bukan hanya untuk keluarga aja, tapi untuk tim karyawan yang ada di kantornya gitu. Ya lumayan lah buat suaminya, jadi bisa ada yang ngangkat-ngangkat karung beras gitu ya. balik lagi ke sampai mana tadi Ayah ya, sampai produk ya. Nah apa aja sih produk yang demandnya tinggi? Pertama adalah grocery, jadi barang belanjaan kebutuhan rumah tangga, jadi beras, minyak, nasi, ya beras itu ya, sayur mayur, daging, yang itu demandnya sekarang sangat-sangat tinggi. Yang kedua adalah health products, jadi dari obat-obatan, vitamin sampai masker gitu, itu obviously sekarang demandnya tinggi. Yang ketiga adalah personal care, tisu basah,
hand sanitizer ya, perempuan pembalut misalnya, laki-laki jenggot gitu ya, itu namanya personal care ya. Nah, ada lagi nih yang mungkin teman-teman juga pengguna masif pada saat pandemi work from home ini ya, apa tuh, entertainment. Jadi cuman agak susah kali ya kalau kita jual entertainment ya kan, nggak mungkin jual DVD bajakan juga kan, nggak boleh ya. Jadi Netflix itu lagi naik daun gitu. Cuman itu mungkin di luar pembahasan kita. Yang kelima yang saya temukan ini justru menarik adalah, dan nggak kebayang, ada produk-produk tertentu yang sekarang lagi naik daun, padahal waktu sebelum pandemi itu nggak naik daun, biasa aja. Ya, yaitu produk yang digunakan untuk memproduksi semasa pandemi. Jadi kebayang kayak profesional sekarang tiba-tiba pengen punya usaha gitu. Pasti kan butuh sesuatu dong, misalnya usahanya mau usaha catering. Ya, ngirim makanan ke tetangga-tetangga di komplek. Ternyata baru nyadar, aku kok nggak punya ini ya, nggak punya blender ya, akhirnya beli blender deh gitu. Kok ternyata wajanku kok ternyata nggak cocok dengan yang seharusnya ya, akhirnya beli wajan deh gitu. Jadi apa, produk untuk dia menghasilkan karya yang produktif. Nah, ini bagus nih malah nih ya. Aku juga nggak mikirin itu sebelumnya gitu. Bagi teman-teman yang gamers, yang YouTuber itu, tiba-tiba sekarang semua orang jadi YouTuber, semua orang jadi gamers. Tiba-tiba apa? Nyari webcam itu sekarang jadi agak susah gitu, dan mahal harganya gitu. Ya, lampu ring light itu sekarang lagi ngetop nih, kayak kita sekarang pakai ring light ini ya di sini ya. Nggak pernah kebayang beli ring light itu, baru sekarang baru kejual. Nah, jadi pinter-pinter, intinya adalah teman-teman harus pinter-pinter nyari apa produk yang bisa saya jual, yang itu sekarang di masa pandemi justru lagi dibutuhin. Dan nggak usah ngerepotin diri ngejual sesuatu yang orang nggak butuh di masa pandemi, kalau bukan masuk kategori esensial. Berapapun itu bagusnya, berapapun itu murah barangnya. Ya, jadi fokus ke itu aja, grocery ya, belanjaan rumah tangga, personal care, kemudian health products, dan barang-barang yang kira-kira sekarang di era stay at home ini orang bakalan ngeburu itu, karena bisa, karena diperlukan untuk kepentingan ngisi waktu di work from home. Itu yang pertama ya, produknya. Yang kedua apa tadi? Orang yang tweeting lupa, padahal kita yang ngomong kita lupa. Market. Nah, jadi channel tadi kan. market. Jadi kita mau jual itu produk ke siapa gitu. Jadi misalnya gini, aku jual ini deh. Ini makin lama makin Ya, emang kita susah soalnya ya, magnetnya itu selalu menyatukan kita. Geser sini. Geser, nah, ya, biar presisi. Tenang aja, tidak batal ya. Ya, terus lupa kan tadi saya mana? Market. Ya, jadi ketika udah tahu wah ini kayaknya produknya bakalan laku nih. Kenapa? Karena di masa pandemi ini orang lagi nyari, orang lagi butuh. Yang kedua, itu produk mau dijual ke siapa gitu. Karena misalnya kita jualan beras aja gitu. Ternyata beras itu kan beda-beda jenisnya gitu. Ya, kalau kita ngambil ke high end gitu ya, ke menengah ke atas, dia punya kualifikasi beras tertentu gitu. Dibandingkan kalau yang lower end gitu. Termasuk kayak masker, hand sanitizer, itu sendiri juga ada marketnya sendiri-sendiri. Itu dari sisi daya belinya. Tapi juga kita harus lihat dari sisi ini, untuk dari demografinya, dari remaja atau mungkin orang tua, professionals, itu pasti nanti beda-beda tuh kebutuhannya. Jadi nggak cukup sekedar wah aku dapat produknya nih, pertanyaannya produknya ini mau dijual ke mana gitu. Kira-kira orang yang aku sasar itu bakalan beli produknya apa tidak gitu. Kalau zaman dulu sebenarnya masker apapun mereknya, apapun bentuknya pasti habis tuh. Kenapa? Karena supply-nya sedikit gitu, yang produksi sedikit, yang butuh banyak. Akhirnya terlepas dari orang itu orang yang menengah atas menengah bawah, pokoknya asal masker dibeli gitu. Tapi sekarang kan supply-nya udah lumayan ada gitu, sehingga orang punya pilihan. Itu masker kain juga kan jadi. Atau masker kain juga, masker Nina Nugroho yang didapat di Nina Nugroho Store. Ya, matikan dulu. Itu jadi apa produknya ini bagus, aku jual ke siapa. Dan yang ketiga adalah channelnya. Dan sekarang kita sebenarnya nggak usah bingung karena channelnya cuma satu, online. Nah, tinggal online mau pilihan mana. Online itu bisa lewat marketplace, jualnya di Tokopedia, di Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya, atau mau di media sosial, di Facebook, di Instagram. Nah, kita harus tahu tuh market yang kita sasar. Jadi misalnya kita tadi mau nyasarnya ke anak-anak remaja gitu, anak muda deh. Mereka biasanya kalau main medsos di mana ya gitu. Wah, kalau mereka kayaknya di IG deh, kayaknya nggak di main di FB deh. Ya udah, kencengin di IG-nya gitu. Kalau perlu iklan di IG-nya. Wah, ini kayaknya nih emak-emak nih kemungkinan lebih banyak di Facebook. Ya udah dah, kita mainnya di Facebook gitu. Nah,
Nah itu adalah channelnya. Jadi banyak cara sih sebenarnya. Sekarang channel online penjualan tuh terbuka banget. Jadi silakan dicoba aja. Yang pasti nanti cari channelnya sesuai dengan marketnya gitu. Nah kalau 3 itu udah dijalanin, maka insya Allah punya peluang deh lebih baik untuk bisa nanti laku barang dagangannya gitu ya. Pilih produk yang tepat di masa pandemi. Kedua, ketahui dulu ini customernya siapa nih, calon yang nanti mau kita tawarkan produknya tuh siapa yang pas dengan produknya gitu. Habis itu cari tahu orang ini biasanya kalau online tuh gaulnya di mana, nongkrongnya di mana, di IG kah, di FB kah, atau mungkin di YouTube kah gitu, atau di marketplace. Marketplace-nya tuh yang mana gitu. Seperti kita NN sendiri kan ternyata setelah kita uji coba banyak marketplace kan ketahuan, ternyata NN Professionals tuh lebih banyak mainnya di sini toh, yang sini enggak. Wah padahal kita udah promosinya gencar. Nah itu harus tahu tuh. Kalau kombinasi 3 itu ketemu, produknya pas, menyasar pada orang yang tepat, dan kita jual di channel yang memang dia nongkrongnya di situ, insya Allah sih peluang lakunya lebih besar. Gitu, Bro. Iya. Berarti inovasi juga bisa dikaitkan dengan momentum gitu, apa gimana? Oh iya, malah inovasi itu harus sesuai dengan momentumnya gitu. Banyak produk inovatif masa lalu kayak dulu tuh iPad itu sudah ada tuh mirip kayak iPad gitu. Tapi waktu di launch pertama kali malah nggak laku. Gitu. Kenapa? Karena belum masanya gitu. Orang belum membutuhkan itu, orang belum siap dengan itu. Nah, sekarang kan udah jadi inovasi gitu. Oke. Nah, tuh Mbak sudah didengarkan ya tadi pemaparannya, kalau misalnya yang belum punya usaha mau memulai usaha jenis apa aja yang cocok untuk sekarang ini. Kemudian juga ada 3 hal tadi yang perlu kita ketahui dan kita pertimbangkan sebagai awal mula untuk berdirinya sebuah usaha, yaitu yang pertama tadi produk, kemudian market, kemudian yang ketiga channel tadi. Channel ya, bukan channel ya, beda lagi itu nanti ya. Ya itu kan tadi yang untuk mau memulai usaha tuh ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau yang udah punya usaha, udah mulai bisnisnya dari sebelum masa pandemik ini gitu. Nah mereka juga kan nggak kalah kena imbasnya kan dengan adanya pandemik ini gitu loh. Penjualan menurun, kemudian yang sebelumnya gampang nawarin barang dagangan ke customer sekarang kok ya jadi susah gitu kan. Itu juga pasti perlu sesuatu yang dilakukan, mungkin ya kalau bahasa kerennya inovasi gitu yang dilakukan untuk supaya NN Professionals atau Mas Mbak di rumah yang udah kadung punya usaha itu bisa tetap survive gitu di masa krisis ini. Apa sih yang harus dilakukan, tips and triknya, saran dari Ayah itu bagaimana gitu. Sebelum jawab itu nanti ada pertanyaan teman-teman, boleh nanya ya? Boleh nanya. Jadi kalau nanya caranya gimana? Nanti saya Pak gitu ya. mengajukan pertanyaan, Bapak tinggal menjawab. Sepertinya sudah banyak yang bertanya. Berarti saya jawab pertanyaan istriku tersayang dulu. Kalau udah punya bisnis, terus masuk masa pandemi, semuanya serba susah, apa tips and triknya gitu ya? Inovasi apa yang harus dilakukan? Ada 3 lagi, Bun. Ada 3 lagi. Yang pertama adalah ini yang paling ideal. Teman-teman tetap jalanin bisnis yang sama dengan produk yang sama, tapi caranya yang diubah. Karena ada beberapa cara yang dulu bisa, sekarang nggak bisa. Contoh misalnya gini, restoran. Ya, kalau restoran kan dulu kan ya kita buka lapak kita atau kedai kita atau restoran kita berharap orang lewat mampir makan di tempat kita, atau memang karena kita restoran favorit orang udah niatin datang ke restoran kita layani di restoran, kita dapat uang kan gitu. Nah sekarang PSBB, restoran semuanya wajib tutup, orang juga mikir 1000 kali untuk datang ke restoran, sehingga restoran tuh kosong gitu. Nah tapi apakah kemudian bisnis berhenti? Kan nggak juga. Sekarang restoran sudah bisa delivery, ya, bisa take away gitu. Hampir semua restoran bisa nawarin itu sekarang. Nah itu yang saya maksud dengan pilihan pertama yang ideal. Caranya yang diubah. Jadi produknya nggak diubah, sama-sama jualan makanan, model bisnisnya nggak diubah. Ya, sama-sama dia restoran menjual langsung ke konsumen, ya. Tapi caranya, proses yang diubah. Yang tadi customer yang datang, sekarang kita yang datang kalau perlu gitu. Jadi jualannya nggak pasang, promosinya nggak pasang baliho di depan restoran yang gede-gede, sedang diskon lebaran dan nggak gitu. Pakai social media, kalau misalnya mereka mau ya tinggal pesannya. Contohnya kayak kemarin Rafa ulang tahun aja kan. Kita sekeluarga tuh ada favorit steak tertentu ya, yang setiap ulang tahun biasanya kita keluarga kesana gitu, dan kita nggak ingin ulang tahun dia tahun ini juga nggak berbeda gitu.
Nah cuman kan nggak mungkin restorannya tutup gitu, dan untuk steak yang seperti itu dengan nilai harga seperti itu ternyata bisa kita dapatkan secara online gitu, diantar langsung ke rumah gitu, dan ternyata mereka promosi kemana-mana gitu. So itu yang pertama, Bu. Yang kedua adalah terpaksa produknya diubah atau layanannya diubah, tapi pakai infrastruktur yang sama. Jadi kalau yang pilihan pertama tadi itu nggak bisa tuh, katakanlah nggak mungkin Mbak, tempat saya dibuat begitu tuh nggak bisa nih. Ya sudah, nggak bisa yang pertama, yang kedua, pilihan kedua. Produknya atau layanannya diubah, tapi infrastrukturnya itu sama. Infrastruktur itu maksudnya alat yang dipakai, karyawannya, pegawainya itu sama. Contohnya Bluebird. Bluebird itu menarik kan, sekarang siapa yang mau naik taksi gitu, karena PSBB kok orang nggak bisa kemana-mana kok gitu, dan orang takut juga naik taksi kan dalam satu tempat yang tertutup di AC gitu kan. Nah, terus kan ya, tetap aja itu supir kan digaji harus kerja gitu, dan mereka kalau nggak narik ya dia nggak dapat penghasilan kan. Akhirnya Bluebird bukan ngantar orang tapi ngantar barang kan. Jadi Bluebird jadi perusahaan ekspedisi gitu, bukannya perusahaan transportasi orang gitu. Dan itu dipromosikan di aplikasi Bluebird-nya di mana-mana gitu ya, ngantar barang udahlah biar Bluebird yang melakukan. Nah itu inovasi menurut aku. Jadi coba lihat lagi bisnisnya NN Professionals, bisa nggak lakukan pertama. Kalau nggak bisa, yang kedua coba deh ganti layanannya atau produknya. Yang ketiga ini udah emergency sih sebenarnya. Jadi ubah bisnis prosesnya udah nggak bisa, bahkan ubah layanan dan produknya juga nggak bisa. Terus mau gimana dong? Sementara kita udah ada karyawan, sementara kita udah punya aset. Ya udah, sebenarnya sih yang ketiga ini apapun yang bisa dijual, jual aja gitu. Yang tadinya dia katakanlah dagang koper gitu misalnya, karena sekarang orang udah nggak boleh mudik, itu nggak laku kopernya gitu. Bingkisan lebaran juga nggak terlalu bagus penjualannya sekarang gitu. Ya udah, kan kamu punya skill jualan, ya udah jual yang lain aja gitu. Kan kamu udah punya karyawannya, ya udah karyakan karyawannya untuk sesuatu yang tetap produktif, bisa menghasilkan uang, apapun itu bisnisnya gitu, selama halal, selama toyib. Nah itu udah emergency banget gitu. Intinya adalah jangan diam diri, jangan mengeluh, gunakan aset yang ada, sumber daya yang ada, orang, alat, kenalan, semua kita itu masuk jalur online, jual apapun yang bisa dijual selama itu halal dan toyib ya. Nah insya Allah nanti itu akan ngebuka jalur pintu-pintu rezeki. Kalau udah kepepet banget itu semuanya udah nggak bisa, Bun, terus gimana coba? Yang pertama nggak bisa. Saya nanya kayaknya Pak. Oh iya, nggak boleh gantian. Kalau semuanya itu nggak bisa gitu Pak, kira-kira gimana tuh Pak? Ya kan saya udah tanyakan tadi, tolong dijawab. Oke. Gimana kan ya? Kalau udah begitu, ini asumsinya 1, 2, 3 nggak bisa ya. Bener-bener udah nggak bisa. Dan kita cukup beruntung kita punya tabungan untuk bisa tetap hidup ya di masa pandemi ini. Ya kita nurturing customer. Pasti kan teman-teman yang profesional sudah punya customer tuh, ya nggak? Yang eksis sekarang, yang kebetulan sekarang jadi nggak beli gitu. Tapi kan mereka akan beli nanti setelah pandemi gitu, insya Allah. Ya. Maka ya udah, sharing session seperti ini untuk nurturing customers. Nah ini bukan berarti Nina Nugroho nggak ada yang beli ya. Ternyata Nina Nugroho masih bagus loh. Alhamdulillah ya Allah, itu rezeki dari Allah ya. Alhamdulillah. Tapi balik lagi, daripada nggak ngapa-ngapain, ya paling nggak kita harus nurture itu apa ya? Merawat pelanggan, kita harus menyapa pelanggan, kita bantu pelanggan, kita kasih informasi apapun juga ya, gitu. Berinvestasi. Iya betul. Berupa hubungan dengan. Betul. Dan customer. Ini riset ya teman-teman ya. Jadi perusahaan atau brand yang pada masa krisis, pada masa susah, dia menunjukkan kepedulian terhadap pelanggannya, brand itu akan diingat selamanya sama si pelanggan itu. Coba bayangin aja nih, ini logik ya. Kita misalnya nih, kita ada dalam satu situasi, kita lagi terpuruk, lagi susah, lagi berat aja hidupnya. Terus kayaknya teman-teman kita tuh nggak ada yang peduli aja gitu. Dia sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk nyelamatin dirinya sendiri-sendiri gitu. Tiba-tiba ada satu orang yang mungkin di awal nggak terlalu dekat sama kita gitu. Ya kita sama-sama tahu aja. Yang tiba-tiba dia nunjukin perhatiannya, dia mau dengerin keluhan kita, dia ngasih support sebisanya dia, walaupun mungkin kalau secara finansial atau secara pun nggak keluar uang gitu ya, tapi cuma perhatian aja gitu, nyapa, itu diingat itu. Nanti begitu semuanya udah baik-baik aja, yang pertama kali akan ditemuin, yang akan diajak bisnis ya orang itu gitu. Nah itu at the very least itu bisa teman-teman lakukan. Insya Allah nanti itu jadi pintu rezeki lagi yang kebuka ketika
pandemi udah mulai berakhir ya gitu. Tapi kalau yang pilihan yang sangat terakhir ini ya kalau misalnya non professionals mungkin punya tabungan gitu kali ya. Ya tentu aja. Kalau sebenarnya sih 1, 2, 3 tuh wajib dulu deh ya. Nah sebenarnya sambil 1, 2, 3 itu yang keempat juga dijalanin dong. Ya kayak NN Bunda lah. Bunda kan juga sebenarnya kan melakukan kurang lebih kan sama kan ya. Jadi walaupun alhamdulillah relatif baik gitu ya. Walaupun memang aparel itu termasuk yang challenging pada saat ini ya. Cuman alhamdulillah lah kita ini rezeki lah ya, alhamdulillah. Support dari teman-teman yang profesional tentu saja. Kasih. Ya. Oke. Mulai banyak banget pertanyaan. Boleh langsung dijawab dan nggak ya? boleh panjang-panjang jawabnya. Itu tantangan. Itu tantangannya. Iya. Mungkin kalau misalnya boleh disimpulkan tadi ada berapa 4 hal yang bisa dilakukan untuk para pebisnis yang udah punya bisnis tapi terkena pandemik ini gitu ya. Yang pertama tadi kesimpulan biar nggak lupa nih teman-teman ya. Yang pertama adalah tetap dengan bisnis yang sama, produk atau layanan yang sama, cuman caranya aja, cara melayani customernya aja yang diubah. Yang kedua adalah ubah produk atau layanannya dengan memanfaatkan infrastruktur aset sumber daya yang ada. Yang ketiga ya sudah ini barbar aja, apapun yang bisa dijual jual aja gitu. Yang keempat ya kita merawat pelanggan, investasi di pelanggan yang ada satu. Ya kan tuh Mbak, itu tips and triknya untuk Mbak NN profesional, Mas Mbak deh ya di sini, soalnya banyak nih yang nonton yang mas-mas juga yang udah punya usaha tapi ya terdampak sekali dengan adanya pandemik ini. Itu usulannya luar biasa sekali, satu persatu dijalani insya Allah bisa survive ya. Ya. Ada pertanyaan yang pertama dari Princess Dapur nih. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang paling mendukung keberhasilan inovasi bisnis katanya? Eksperimental. Jadi teman-teman jangan stuck hanya dengan satu produk, seberapapun itu kerennya, lakunya, habis itu merasa bahwa bisnis Anda akan terus berkembang hanya karena satu produk itu. Enggak. Setiap produk punya life cycle, dia akan mati, dia akan hilang demand-nya dari market. Maka teman-teman harus nggak pernah berhenti eksperimen, keluarin produk-produk baru, uji coba, dan ketika eksperimen nggak usah banyak-banyak, dikit aja dulu, lihat begitu ada traction yang bagus baru diproduksi banyak gitu. Jadi inovasi bisnis tuh dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru, eksperimentasi secara terbatas, jangan terlalu mahal eksperimentasi. Dengar ke customer, apa sebenarnya jadi keluhan mereka, apa yang jadi pain point-nya mereka, apa yang mereka butuhin tuh apa, situasi hidup mereka seperti apa, dan pastikan produk teman-teman sesuai dengan apa yang jadi kegelisahan, kekhawatiran, dan keinginan dari customer. Dua itu sebenarnya, listen to your customers and then experiment. Dari 100% produk yang dijual, eksperimentasi yang diperbolehkan itu seberapa sih kira-kira ya? Rumusnya nggak ada sebenarnya, rumus resminya, yaitu tergantung kebijakan kebijakan pengusahanya aja, tapi harus ada dialokasikan gitu. NN sendiri kan juga melakukan seperti itu ya. Kita punya produk-produk legend bahkan ya, ada produk andalan atau ada produk juga eksperimental. Kita pengen ngecek kalau misalnya kita desain begini oke apa enggak dan sebagainya ya. Setelah itu buka telinga tentu aja. Jadi kita tanya sama customer kayak gini atau kayak gimana gitu. Ya. Oke, terus ini dari Sabil_34. Bagaimana strategi penjualan yang efektif saat pandemi COVID-19 dan bagaimana tips mempertahankan usaha sesuai krisis? Ini sudah ya, sepertinya sudah dijawab ya Mbak Sabil_34. Kalau penjualan aja tadi, penjualannya pastikan harus tajam, spesifik kepada segmen market yang disasar, itu dulu. Jadi jangan jualan tuh asal di WA diblas ke semua orang, medsos blas semua orang, itu buang-buang peluru. Yeah. Emang ini produk cocoknya kemana? Sasar ke situ, dan jalurnya jalur online yang memang orang itu ada di situ. Oke. Ya, itu tadi yang dibutuhkan itu tadi ya, jangan orang yang nggak butuh juga kita sasar sebagai tujuan gitu, nanti buang peluru itu ya. Ya. Kemudian dari Maya.Ferdina14, Assalamualaikum Mbak Nina dan suami, mau tanya dong apa saran dan solusi untuk para pekerja yang terkena dampak COVID yang mau memulai usaha di masa pandemik di mana modal yang dimiliki terbatas. Oke. Kalau strategi umumnya aku tadi udah sampaikan kan ya. Ini kata-kata modal terbatasnya ya.
jadi dropshipper aja. Misalnya asumsinya kita nggak punya modal sama sekali. Yeah. Ya, jadi di luar sana banyak orang-orang yang punya produk, ya, punya market bahkan, cuman sales force-nya terbatas, penjualnya tuh terbatas gitu, dan dia pengen menambah faktor kali kalau istilah orang bisnis itu ya. Nah, jadi dropship aja. Jadi cari aja di online. Sebenarnya banyak ya, cari di IG, di Facebook itu kan yang jualan tuh banyak tuh ya produk-produk itu kan ya. Nah, langsung aja kontak si yang jualan gitu, atau yang punya produk kalau bisa, jangan yang jualan, karena bisa jadi yang jualan tuh resellernya gitu. Jadi ini produknya apa, brandnya apa, googling di internet gitu, cari, dan pasti nanti akan ketemu website yang menawarkan kita jadi entah distributor, reseller, atau dropshipper. Bedanya apa sih? Kalau dropship itu kita nggak harus beli barang ya, nggak pakai modal ya, kita ikut jualan aja, nanti begitu pas ada yang beli baru barangnya diantar bahkan oleh yang punya barang. Ambil margin. Dia ngambil aja range-nya 5-20%. Kalau dropship itu tergantung nanti jenis produknya apa. Gitu. Itu yang paling nggak pakai modal. Kalau menurut saya sih gitu, itu banyak, atau jadi affiliate gitu ya. Oke. Terus mulai dari situ mudah-mudahan ditabung uangnya, nanti bisa dipakai untuk modal yang supaya bisnisnya lebih gede. Sip. Kemudian dari A.Sanilubis, Mas Ani, halo Mas. Mas Indra tadi menyinggung masalah channel. Sekarang hampir rata-rata channel yang kita punya juga berdagang atau berjualan. Strategi apa nih yang cocok? Maksudnya banyak saingan gitu kali. Atau channel, oh iya. Jadi channel, hampir rata-rata channel yang kita punya juga berdagang atau berjualan. Channel yang saya maksud pertama bukan orang ya, tapi media yang kita pakai untuk jualan. Mungkin yang dimaksud adalah kan banyak orang juga yang jualan di media itu. Nah, ya, maka yang teman-teman perlu lakukan pertama adalah itu tadi, jangan serabutan, cari spesifik gitu. Kalau misalnya kita memang nyari untuk ibu-ibu pekerja gitu misalnya, ya udah cari ibu-ibu pekerja tuh ada di mana sih. Kalau di Facebook tuh ada Facebook group loh, cek aja tuh di Facebook group itu banyak tuh yang spesifik tuh isinya ibu-ibu bekerja semuanya gitu. Nah, kita bisa masuk ke situ jadi member. Nah, di situ udah ada kolamnya sendiri. Nah, kita bisa jualan di situ. Nah, ketika di channel itu ternyata udah banyak yang jualan, ibaratnya gini kan, kita pergi ke pasar, banyak yang jualan cabai semuanya bawa teriak, kita pusing. Nah, berarti kan kita harus punya diferensiasi dong. Apa sih yang ngebedain kita dengan pedagang yang lain gitu. Kalau kita jualannya sama dengan yang lain, ya akhirnya perang harga gitu. Maka cari diferensiasinya apa gitu. Ya, terjawab semoga ya Mas Ani. Kemudian ada Ipis TV. Gimana cara agar orang percaya produk kita berkualitas? Nah, saya dari zona merah, sebagian orang malah meragukan atau pada takut nyentuh produk yang kita jual. Jadi dia tinggal di daerah zona merah COVID, nggak percaya gitu produknya berkualitas. Oke. Ini loh, kalau memang ternyata terbukti bahwa tempat Anda zona merah dan itu adalah titik pengiriman barangnya, dan itu udah terbukti, jadi dari 10 calon pelanggan 10-10-nya nggak jadi beli gara-gara kita ada di zona merah, berarti teman-teman harus pindahin titik jualannya, titik pengantaran barangnya, ya titik alamat bisnisnya bahkan. Ya, jadi cari teman, saudara, keluarga yang di luar zona merah, bilangin, kita kongsian yuk, gue ada isu gini, setiap ada penjualan lu dapat 1% deh gitu. Gue cuma numpang alamat lu dan numpang naruh barang aja, ngirimnya dari sana gitu. Dan tugas kamu adalah nelponin ekspedisi untuk ngambil barangnya gitu. Jadi kita nggak berbohong, memang bener-bener barangnya kita pindahin ke rumah saudara, dan saudara itu dapat profit juga, ngurusin istilahnya apa tuh, fulfillment kalau bahasa kerennya itu ya, ngurusin fulfillment. Jadi dia jadi gudang, dia juga nganterin ke customers gitu. Kalau memang itu benar-benar jadi alasan orang nggak mau beli gitu. Nah, yang kedua ya, kalau misalnya ternyata kita nggak mau melakukan itu, ya kita educate aja, nggak ada pilihan lain ya, bahwa kita buat video ya, bahwa semua barang kita didisinfect, di packingnya demikian rupa, gimana kita berhubungan dengan ekspedisinya gitu. Karena banyak orang tuh takutnya tuh bukan karena dari sumbernya loh, tapi dari ekspedisinya loh. Kita kan nggak tahu itu ekspedisinya tuh bawanya gimana, yang bawa siapa sebenarnya gitu. Banyak faktornya sih ya sebenarnya gitu. Kemudian
Dari Mr. Good Job. Wah, good job. Bagaimana Mr. Good Job. bagaimana caranya agar jualan yang sejenis atau banyak juga yang lain yang jualan? Contoh jualan kue lebaran untuk lebaran dan agar bisa sustainable, padahal ini adalah jualan musiman. Produknya mungkin ya. Berarti ya. Ya sebenarnya gini, ada produk musiman, ada produk yang nggak musiman. Jadi produk musiman emang musiman gitu bro. Jadi maksudnya di-combine, harus jualan. Enggak kan gini, kan kita nggak harus jualan kue lebaran sepanjang tahun kan. Kan alat masaknya kue lebaran sama kue biasa emang beda. Sama. Sama aja kan, bahan bakunya kan sama juga kan, cuman lu namainnya aja beda gitu. Sekarang nastar itu juga dijual sepanjang tahun sebenarnya, cuman kalau lebaran kita kemas sedemikian rupa, kita kasih lebaran, kita bilang ini paket lebaran, tapi kita mau beli nastar di luar Ramadan juga ada gitu. Jadi barang-barang musiman memang diniatkan hanya dijual di musim itu aja gitu. Misalnya kayak gini, misalnya Nina Nugroho gitu ya. Kita keluarin koleksi lebaran. Ya itu memang dijual hanya di Ramadan aja gitu. Terus coba kita jual koleksi lebaran gitu di bulan Januari gitu misalnya kan. Kan orang bingung kan, ini salah. Ini siapa nih yang jualan nih salah. Tapi kita kan bahannya sama, penjahitnya sama, ya kita buat edisi akhir tahun. Gitu. Jadi musiman itu sangat tergantung dengan kita, sebenarnya cuman itu marketing aja sih kita. Jadi memanfaatkan momen aja gitu. Nanti tinggal ubah dikit ya, kalau baju misalnya di Nina Nugroho ketika sekarang ini kita launch kemarin ya edisi lebaran ini, ya memang dari potongannya, dari desainnya itu harus memang lebaran gitu ya, warna-warna lebaran, mering-mering lebaran gitu. Yang itu nggak kita pakai di tempat yang lain. Oke. Agak ngebut ya, mohon maaf banyak nih, banyak. Dari Teti Polmasari. Mahal nih bayar begitu. Iya, tahu. Ntar pakai cara yang lain lah bayarnya. Bagaimana cara mengatasi ketakutan untuk memulai bisnis karena saya merasa tidak punya bakat dagang? Saya juga tidak lahir dari keluarga pedagang sebenarnya. Sebenarnya gini, kita itu kan cetakan lingkungan ya, dicetak oleh lingkungan. So I think my best advice would be hang out with pedagang. Jadi mulai sekarang gaul sama pedagang. Jadi kalau misalnya Anda ASN gitu, atau karyawan di suatu perusahaan yang lingkungannya itu aja gitu, di ASN ya di instansi itu aja, karyawan ya di perusahaan itu aja, teman-temannya adalah karyawan semuanya, pegawai semuanya, maka akan sangat susah Anda benar-benar jadi pedagang nantinya. Gitu. Ya, maka mulai sekarang gaul sama lingkungan pedagang aja. Temenan sama orang pedagang, masuk ke klub-klub pedagang, komunitas pedagang, ikut training-training yang di situ banyak pedagangnya, dapat ilmunya, terus masuk komunitasnya. Insya Allah teman-teman nanti akan kebangkit itu semangatnya, kepercayaan dirinya, ketahuan jalannya, kebuka jalur-jalurnya. Insya Allah itu, that is my best advice for now. Mbak siapa? Teti Polmasari ya Mbak. Kemudian dari Monaci_Averino. Suatu usaha yang mengalami kesulitan sebelum PSBB dan bertambah sulit saat PSBB, bagaimana menghadapi situasi sulit seperti ini? Inovasi apa yang harus dilakukan? Itu sudah dipaparkan ya tadi ya. Jadi usaha yang sudah established gitu dari sebelum pandemik. Udah sulit sekarang tambah susah gitu. Ada beberapa memang usaha kayak gitu. Ya ikutin yang tadi itu aja. Ya, step-step yang 4 tadi ya. Yang bahkan maksud yang ketiga tuh, ganti aja usahanya menjadi sesuatu yang completely baru asal halal toyib. Kalau misalnya tadi Monaci_Averino belum sempat ini, nanti di IG TV-nya Nina Nugroho Store bisa dilihat lagi, barangkali bergabungnya di IG live-nya terlambat. Oke, kemudian dari Nana Sikop, untuk bisnis destinasi wisata di masa pandemi ini, apa yang tetap bisa dijual sementara karyawan tetap harus digaji? Itu pertanyaan yang sangat susah. Pemerintah gitu. juga belum bisa jawab. Iya, Kementerian pariwisata dan usaha kecil menengah juga nggak bisa jawab gitu ya. Mungkin yang tadi itu apa dengan customer nomor 4 ya, itu. Jadi balik ke situ lagi sih. Kalau nggak bisa yang nomor 1 ya nomor 2, kalau nggak bisa nomor 2 ya nomor 3 gitu. Karena saya yakin juga pasti ada skill set yang nggak hilang kan. Jadi tempatnya ditutup tapi skillnya ada gitu. Restorannya ditutup tapi kan skill masaknya ada ya. Aku masak dari rumah aja gitu. Aku kirimin aja ke komplek-komplekku gitu. Nah jadi balik lagi yang Mbak atau Mas
punya skill apa sih di bisnis sekarang ini, sumber daya apa sih yang ada, karyawannya bisa ngapain, jejaringnya ada apa aja gitu. Nah, berbasis itu coba pikirin, gue bisa lakukan apa berbasis skill yang gue miliki, aset yang sekarang gue punya, sehingga itu nanti infrastruktur yang ada, tim yang gue punya, yang itu bisa jadi duit gitu. Ya, so far cuman itu aja yang bisa kita sampaikan gitu. Tapi insya Allah selalu ada jalannya sih, cuman belum ketemu aja gitu. Iya, Mbak Nana Sikop, semangat terus ya. Kemudian dari Sitiam 3932, bagaimana cara menjalankan bisnis online dengan jalan yang lurus? Waduh, emang ada Jalan bisnis bengkok. online? Yang jalannya bengkok ya? Enggak, ini bagaimana menjalankan bisnis online dengan jalan yang lurus? Nah iya, Katanya. yang nggak lurus tuh mungkin yang nggak lurus tuh penipuan kali ya. Iya. Mungkin jualan pakaian tapi nggak real picture gitu misalnya gitu kali ya. Curhat ya. Ada ngambil desain orang lain gitu kan, terus Iya. picture-nya NN dipakai tuh Picture-nya jualan barang yang saya, lain. Nah, itu kan, nggak lurus kalau kayak itu ya. Fotografer saya yang moto pakai sama yang lain gitu. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan Bisa petunjuk. ya. Itu kan merugikan orang lain, bukan hanya merugikan si brand yang punya barangnya, itu juga merugikan customernya gitu. Dan itu udah penipuan gitu, itu udah jelas nggak lurus ya. Dan udah nggak ada yang berkah deh, itu nggak akan jangka panjang kayak gitu deh, nggak usah deh. Yang lurus tuh banyak, terbuka lebar ya. Dan aku lebih banyak ngelihat yang lurus kok daripada yang bengkok kok. Jadi aku istilahnya optimis aja gitu. Optimis. Tinggal belajar caranya aja, dan itu banyak mastahnya yang bisa ngajarin. Ya. Tuh, Mbak, mastah itu Mastah. maha guru. Iya. Gitu. Kemudian Bunda _Evian, Mbak Nina, saya kadang suka tidak pede dengan kemampuan saya berdagang, takut nggak laku atau nggak ada yang mau. Gimana caranya biar daya pede jadi seorang pedagang yang profesional? Terima kasih. Itu seperti tadi juga atau bagaimana ya? Ya, selalu ya kalau mau jadi pedagang harus gaul sama pedagang gitu. Itu selalu standar ya. Yang kedua, kalau memang nggak pede, berangkat dari yang kecil-kecil aja, jangan langsung mulai. Woi, suamiku pensiun nih, dapat uang pensiunan gitu 100 juta, terus langsung tiba-tiba investasi sewa ruko gitu. Itu silly lah, it's stupid ya. You should not do that. Tapi coba aja dari hal-hal yang minimum cost. Kalau perlu dropshipper tadi itu untuk latihan teknik jualan online-nya dulu gitu ya. Untuk belajar tentang customer tuh kayak gimana, produk yang cocok kayak gimana gitu. Intinya gini, mulai dari sekarang tapi start small. Semua pedagang start small. I started small. Ya, I started small. Nina Nugroho started small. Selama itu ditelatenin, ditekunin, dan kita belajar terus, nggak pernah berhenti, nggak malu ya, harus muka badak. Kalau yang pedagang nggak bisa nggak gitu ya. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Ya. Gaul sama pedagang dan start small. Itu jawabannya. Menciptakan lingkungan. Iya. Bergabung dengan lingkungan yang tepat gitu ya. Iya. Mbak Nina itu ketika masuk ke fashion, dia langkah pertamanya Mbak Nina justru malah masuk ke dalam lingkungan fashion. Dengan jadi panitia Indonesia Fashion Week gitu. Bukan jadi desainer loh, jadi panitia yang ngurusin media gitu. Loh, padahal pengen jadi desainer tapi kok malah jadi ngurusin media gitu. Kenapa? Karena itu lingkungannya ada di situ. Kalau aku belum bisa masuk jadi desainer, bisa masuk jadi apa? Oke, jadi orang ngurusin wartawan lah, buat kartu gitu ya Bun ya, dulu ya. Dan kerja sampai pagi gitu. Ya nggak apa-apa. Tipes ya. Sampai tipes waktu itu gitu. Yang intinya masuk dulu deh ke sana. Nanti lingkungannya. Dan Bunda juga kan kebuka banyak kan. Oh, ternyata gini gitu, dan akhirnya kebawa sendiri dari prosesnya. Gitu Mbak, masuk ke lingkungannya, nanti begitu udah masuk ke lingkungannya jadi banyak pintu-pintu yang terbuka. Banyak. Selama ini ya niatnya belajar ya. Jadi karena ada teman-teman Bun yang wah dikasih advice gini, dia akhirnya join ke komunitas itu. Habis itu bilang enggak ada gunanya. Emang lu ngapain aja di sana? Ya gue datang aja, ada cara gue datang, diajakin ngobrol ngomong. Tapi kalau enggak ya enggak gitu, pasif. Dia nggak mencoba mencari sumber ilmunya. Dia nggak coba aktif di sana. Dia nggak belajar dengan setiap interaksinya. Sementara kalau Bunda kan tahu sendiri ayah tuh. Setiap momen nggak boleh pulang kalau nggak dapat ilmu, kalau nggak dapat jaringan baru, network baru gitu. Dan pembelajaran tuh selalu ada dan nggak selalu mudah kan. Banyak gagalnya juga. That's part of the process gitu. Gitu
ya kita juga jangan merasa ini ya, mungkin ya saran juga sih buat teman-teman, jangan merasa kita udah jadi sesuatu atau kita malu gitu untuk belajar atau nggak muka badak tadi gitu kan, akhirnya kita nggak bisa dapat apa-apa gitu. Apa tuh istilahnya kalau kita berguru dengan rendah hati kepada Humility, humble, rendah hati, bahasa ininya ya, itu yang biasa. Terus ada pertanyaan lagi kah yang belum dijawab, coba ya. Jadi yang dijual adalah produk makanan atau barang yang biasa dijual di destinasi wisata tersebut ya, gitu. Ini Nana Sikop lagi yang tadi destinasi wisata kan harus bagaimana gitu untuk tetap ini bisa nih, boleh nih. Jadi kan udah punya kemahiran menjual membuat makanan itu gitu ya. Misalnya orang udah kangen nih, aku pengen aku udah biasa main ke tempat wisata itu dan ada makanan khas di sana yang aku kalau ke sana tuh pasti makan di situ deh gitu. Ya. Dan kita kan sekarang kangen ya, aku pengen ke sana tuh pengen makan itu kok nggak bisa. Tiba-tiba kok ada yang nawarin gitu. Wah, itu that's a brilliant idea. Ya, mudah-mudahan Mbak siapa namanya? Nana Sikop. Mbak Nana ini mencatat siapa customernya ya, jadi bisa dikontak customernya. Itu salah satu kelemahan bisnis offline. Kalau bisnis offline tuh kita nggak tahu yang beli sama kita tuh siapa, kan nggak mungkin kan orang masuk ke restoran kita absen dulu, bapak siapa namanya, minta KTP-nya, kan nggak mungkin. Enaknya bisnis online itu adalah ke data. Semua orang ya kayak customer Rina Nugroho tuh ada ribuan tuh, kita terdata semuanya gitu. Nah maka ini lessons learned ya, kalau seandainya kita nanti buka offline bisnis pun gimana caranya kita bisa dapetin datanya mereka. Biasanya pakai itu sih, loyalty card gitu-gitu, membership. Kemudian diingetin waktunya sebentar lagi katanya. Argonya masih terus jalan ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, nah ini sama biar pede jadi pedagang profesional. Oke. Ada ini lagi nggak ya? Saran-saran apa lagi nih untuk spesifik deh fashion gitu kira-kira? Siapa tahu banyak yang di sini, soalnya informasi live Instagram ini juga menyebar di grup-grup fashion ya. Jadi mungkin banyak yang dasar usahanya adalah fashion. Inovasi apa sih yang harus dilakukan gitu supaya bisa tetap survive di masa pandemik seperti ini? Pertama adalah jawaban generik saya tadi itu berlaku ke semua semua industri gitu. Fashion itu memang sebenarnya sangat tergantung sama jenis kategori pakaiannya. Tapi secara umum kalau di dunia risetnya memang apparel ya, pakaian yang kita pakai ya, itu turun dari 40 sampai 50% secara umum di dunia gitu penjualannya, dari brand yang mahal sampai brand yang murah gitu. Bisa jadi karena orang daya belinya udah turun, bisa jadi orang nggak merasa butuh, duitnya ada tapi ngapain lah sekarang, ntar gue beli aja kalau pas lagi udah bisa keluar dari rumah gitu ya, dia nggak masuk prioritas gitu. Nah maka teman-teman bisa pilihannya adalah memproduksi barang-barang yang tetap berbasis bahan, tetap menggunakan penjahitnya, jadi aset yang ada dengan capability yang ada, yang itu sekarang lebih dibutuhkan ya, entah APD, entah masker, atau mungkin kalau baju yang sifatnya lebih daily use lah ya gitu ya. Kalau baju pesta juga mungkin agak relatively susah sekarang gitu, mau pesta gimana gitu. Itu sih. Kalau menurut saya sih gitu. Berarti ya sebagai desainer kita juga harus ya itu tadi ya, nggak ya mau untuk menyesuaikan dan berinovasi dengan kondisi saat ini gitu kan. Ya harus, kita kan ngikutin situasi dan ngikutin marketnya gerak mana. Brand-brand besar aja jualan hijab gitu. Jualan brand besar Itali loh ya gitu. Dolce Gabbana jualan hijab, baju koko gitu. Begitu dia masuk ke negara-negara yang basisnya muslim, dia menyesuaikan ya, apalagi kita gitu, kita jelas-jelas harus menyesuaikan. Sekarang situasi Covid begini ya jangan maksakan produk yang orang nggak akan pakai di situasi kayak gini ya bunuh diri lah gitu. Tapi nanti misalnya gitu ya, ini sih pertanyaan dari saya aja sih gitu kan.
kita udah terlanjur nge-branding jadi baju apa gitu, desainer baju pesta gitu. Kemudian tiba-tiba di masa Covid ini harus jual, ya bukan harus ya, tapi peluangnya lebih besar untuk menghasilkan uangnya tuh dari baju tidur gitu misalnya. Itu gimana tuh ya? Second brand lah. Second brand. Jangan merusak brand yang udah dibangun susah-susah. Buat second brand aja gitu. Gitu. Menyasar market yang berbeda atau bisa jadi yang sama. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi yang pertanyaan masuk? lagi ada lagi nggak? Kalau di saya ya dirojak ya. Pertanyaannya sih sebenarnya pertanyaannya banyak banget tapi mirip-mirip gitu. Jadi semua juga sudah dipaparkan sama Mas Indra dengan sangat jelas sekali gitu kan. Dan memang dua pertanyaan tadi yang saya sampaikan di awal, yang pertama adalah bagaimana untuk memulai bisnis pada masa pandemik, sudah dipaparkan caranya dengan sangat gamblang. Jadi siapapun yang mendengarkan, nggak harus expert, nggak harus pinter, nggak harus berpengalaman, insya Allah bisa nangkep, karena Mas Indra tadi pakai istilah-istilah yang sangat sederhana dan sangat sehari-hari gitu kan. Kalau orang pinter emang gitu sih ya. Terima kasih. Nggak susah gitu dimengertinya gitu ya. Jadi emang Bunda paling mengerti aku. Kemudian juga yang kedua, pertanyaan kedua tadi gitu, kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur punya bisnis, kemudian harus berinovasi gitu kan, apa sih cara-caranya, bagaimana sih langkah-langkahnya, tips and triknya tadi juga sudah dipaparkan dengan gamblang dan luar biasa sekali jelas oleh Mas Indra gitu kan. Nah sekarang sudah tiba waktunya untuk pengumuman pemenang nih ya. Seperti yang kita janjikan di awal, bahwa 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan kenang-kenangan berupa gift spesial dari Nina Nugroho Store. Siapakah pemenangnya? Ini sudah ada. Oh, ada lagi satu pertanyaan. Maaf ya, handphonenya banyak nih. Pertanyaan dari Nida Milatina, apa yang harus dilakukan saat merasa mentok dalam berinovasi? Wah, ini dia ini. Kalau udah mentok gitu, gimana? Kalau sama tidur. Sebenarnya inovasi itu nggak ada mentoknya. Ya, itu yang harus diyakini dulu. Itu nggak ada mentoknya. Jadi yang seringkali kita bilang mentok itu adalah psychological state-nya kita. Jadi kondisi psikologisnya kita yang kita burn out ya, merasa kayak burn out itu apa? Overwhelming udah, gitu. Iya, burn out udah susah, diganti overwhelming lebih susah lagi. Katanya harus yang sederhana bahasanya. Yang ya, udah sepaneng lah gitu. Sepaneng. Nah, sepaneng itu kan bahasa yang lebih keren ya. Sepaneng. Jadi harus dikalibrasi. Itu bahasa yang lebih mudah nggak ya? Iya. Dikalibrasi. Kalibrasi itu sama kayak mobil ya. Mobil kalau udah kepake lama kan harus di-tune up lagi gitu ya. Itu kalibrasi lagi, semuanya dibenerin, ban-bannya dibalancing lagi gitu. Sama. Jadi pikiran kita itu juga harus dikalibrasi. Kalau saya dengan istri itu kalibrasinya nonton bioskop gitu. Cuman sayangnya sekarang bioskopnya tutup, jadi saya nonton Netflix, istri saya nonton drama Korea, drakor. Dan itu cara kita untuk kalibrasi gitu. Jadi nggak memaksakan. Kalau kita udah lelah, udah capek gitu, saya solusinya cuma 2. Saya udah capek, saya tidur aja udah gitu. Atau ya nonton film aja gitu. Begitu pas state kondisi psikologi saya udah enak lagi, nah itu baru saya ajak lagi untuk inovasi. Dan seringkali kita butuh pancingan-pancingan. Maka inovator tuh biasanya itu dia penasarannya tinggi, sering browsing internet untuk cari informasi-informasi terkini, berita-berita yang terkait, misalnya ngomongin fashion. Ya buka IG itu ya tentang fashion, tentang event-event fashion, saya tentang inovasi bisnis corporate ya saya buka tentang hal itu. Saya nontonin YouTube yang juga kaitan ke situ. Itu pasti nanti akhirnya mancing sebuah ide gagasan yang tadinya nggak kepikiran. Jadi inovasi itu harus dipancing, harus ada pancingannya. Dan
ketika pancingannya pas, kondisi mental psikologi kita pas, muncul sebuah gagasan besar. Nah, jadi itu dia. Ya, kalau merasa mentok, silakan cari cara kalibrasi yang paling nyaman bagi teman-teman semuanya sampai merasa fresh lagi, merasa ringan lagi. Habis itu cari pancingan-pancingan dari sekitar kita, informasi itu. Maka insya Allah nanti akan kebuka lagi jalan inovasi. Luar biasa. Nah, Mas Bas semua, sudah sangat-sangat jelas ya semua yang dipaparkan oleh Mas Indra. Alhamdulillah, Mas kan jadinya. Ya. Makasih banyak atas kebersediaannya untuk bantuin istrinya gitu. Bukan bantuin ya, memang. Nanti sekretaris saya akan kirim invoice ya. Iya, sekretarisnya di sini. Halo Mbak, invoice-nya dibakar aja. Nanti ada 2 invoice. Wah, iyalah, pasrah aja, saya emang nggak apa-apa sok. Jadi ilmu-ilmunya luar biasa sekali. Ya, kalau misalnya banyak Mas Mbak di sini yang mau belajar terus nih tentang inovasi, karena kan itu kayak tadi mau jualan harus ada di lingkungan yang suka berjualan gitu kan, komunitas yang suka berjualan. Nah, kalau misalnya kita mau ngecas terus tentang ilmu bisnis, inovasi dan segala macamnya, belajar follow ke Ayah kemana aja? Kalau saya sebenarnya lebih banyak ke corporate innovation sekarang, corporate innovation, Inovator. Kalau untuk UKM sebenarnya saya punya komunitas tuh di Facebook group namanya Klub Inovator Bisnis. Kebetulan memang saya nggak terlalu aktif lagi di situ, tapi sahabat saya Mas Saiful Islam itu aktif banget ngasih tulisan-tulisan keren-keren banget di situ. Jadi saya rekomen teman-teman semuanya ke Facebook, cek ke Facebook group, kemudian ketik Klub Inovator Bisnis. Itu saya foundernya. Saya ngebuat, tapi kemudian yang aktif banyak ngisi di situ adalah Mas Saiful Islam, karena memang dia adalah salah satu mastah untuk para UKM ya, khususnya kaitannya dengan inbound marketing. Itu bisa belajar banyak dari dia. Oke, kalau YouTube gitu, YouTube channel saya juga corporate, mungkin nggak terlalu pas. Oke. Banyak kok, googling aja pasti ketemu kok. Ya banyak sahabat-sahabat saya kalau mau belajar jualan sama Kang Dewa, mau belajar bisnis sama Bang J, wah macam-macam deh. Pokoknya di googling aja, cari yang merasa paling cocok, udah. Ya. Oke. Ya, mohon maaf langsung ke pengumuman pemenang ya. Pengumuman pemenangnya tadi ada di sini, taram katanya Tika. Sebentar, pemenang pertama ini ada dari Sabil_34. Bagaimana strategi penjualan yang efektif saat pandemi COVID-19 dan bagaimana tips mempertahankan usaha seusai krisis. Nih, selamat ya Sabil_34. Selamat. Kemudian satu lagi pemenangnya adalah Ipis TV. Gimana cara agar orang percaya produk kita berkualitas? Karena saya sendiri dari zona merah, sebagian orang meragukan, malah pada takut nyentuh produk yang kita jual. Nah, kepada 2 pemenang, selamat sekali lagi. Dan silahkan hubungi nomor yang ada di bio-nya Nina Nugroho Store atau DM di Nina Nugroho Store. Nanti akan diarahkan harus bagaimana untuk dapat hadiahnya. Paling nanti kita akan meminta alamat Mbak untuk kirimin hadiahnya kemana. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas Indra. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bermanfaat dan pasti sangat bermanfaat untuk NN profesional semua. Ilmu yang dibagikan bisa menjadi pahala yang terus-menerus mengalir kepada Ayah Indra, Mas Indra. Jadi bingung manggilnya. Ayah gitu aja. Iya, kepada Ayah. Makasih Bunda. Iya, jadi terima kasih. Jadi bingung kan. Kemudian jangan lupa untuk sekarang ini kan hari Sabtu, di hari Rabu akan ada pembahasan yang luar biasa juga dengan guru besar kita di bidang bagaimana caranya berpikir positif. Nah, itu kan penting banget untuk sekarang di masa pandemik ini, dengan narasumber yang luar biasa, rekannya Mas Indra juga gitu, yaitu Bapak Jamil Azaini. Jangan lewatkan di hari Rabu di program Nina Nugroho Solutions
di IG live, di live IG-nya Nina Nugroho Store setiap jam 4 sore. Terima kasih Mbak untuk semua yang gak sempat nonton. Silakan tonton semua pembahasan dan pemaparan hari ini di IG TV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat berbuka puasa. Ya, stay healthy ya, stay safe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.